Nah, kalau menurut saya Ibu, kalau menurut itu adalah satu hal yang perlu kita di apa namanya dilakukan. Oke. Ventus? Tidak tahu. Oke, baik. Kenapa kita harus tolong menolong itu supaya kita itu bisa menghargai, menghormati orang lain. Oke, baik anak-anak, sekarang kita mulai dari nilai pertama. Nilai pertama itu sopan santun. Ada yang tahu tidak sopan santun itu apa? Tidak tahu itu. Tidak tahu. Oke. Ada yang tahu angkat tangan? Tidak ada itu. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan sopan santun itu bersikap baik dan menghormati orang lain dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Di sini ada yang bersikap baik di orang tua atau di teman, di guru begitu? Ada Ibu. Sopan santun itu apa saja? Sopan santun itu contohnya kita harus menghargai orang lain, orang tua atau yang di hadapan kita. Oke. Itu Ibu. Mantap sekali. Oke. Ada yang tahu tidak contoh-contoh sopan santun di kelas, di rumah? Ada yang tahu? Isna apa? Ini apa Ibu? Ketika kita mengasih pendapat itu, kita harus menerima, jangan membantah. Oke, Yuvita. Kalau dulu itu ada mantap sekali. Ben, kalau di kelas apa sopan santun? Sopan santun di kelas itu contohnya seperti menghargai teman yang sedang berbicara. Oke. Arlin. Contohnya apa? Menghargai teman yang beragama. Oke, baik sekali. Berarti kalian sudah tahu ya apa itu sopan santun, contoh-contohnya di rumah dan di kelas. Sekarang kita mulai dengan nilai yang kedua, tolong menolong. Ada yang tahu tidak tolong menolong itu apa? Membantu. Saling membantu sesama Ibu. Saling membantu sesama. Apa lagi? Kalian apa? Kapentus? Tidak tahu. Oke. Anjes, apa itu tolong menolong? Tidak ada tahu, Ibu akan jelaskan. Tolong menolong itu membantu seseorang dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Siapa di sini yang sudah pernah menolong teman atau menolong orang tua di rumah? Siapa? Saya Ibu. Saya Ibu. Semua itu. Semua menolong, Eli. Oke, baik. Ada tahu tidak contoh tolong menolong di rumah dan di kelas? Ada yang tahu? Esti apa? Kalau di rumah itu menolong orang tua. Oke. Saya Ibu. Kalau di kelas itu kita menolong teman ketika dia tidak mempunyai pena. Oke. Apa? Siapa lagi? Angkat tangan. Anjas, apa? Anjas itu mau menolong sesama atau tidak? Tahu itu. Pernah? Oke. Semua sudah tahu arti tolong menolong. Oke, tepuk tangan kita semua. Sekarang kita masuk ke nilai ketiga itu aturan. Ibu mau tanya dulu, kenapa kita perlu aturan? Supaya kita hidup tertib. Ada lagi? Ibu, kalau tidak ada aturan di negara Indonesia ini pasti akan kacau semua manusia yang ada di Indonesia ini. Oke, termasuk di rumah dan di Sekolah. ya, betul sekali. Oke, Ibu akan jelaskan aturan itu apa? Aturan itu dibuat agar semua anggota keluarga, teman di rumah, teman di sekolah, di rumah kita itu berasa nyaman, aman dan tentram. Ada yang tahu tidak aturan-aturan di rumah dengan di kelas? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke sih. Kalau aturan di rumah itu kita harus tidur tepat waktu. Kalau di rumah. Ada lagi? Saya Ibu, kalau di sekolah kita harus datang tepat waktu. Oke. Ances, apa aturan di kelas, di rumah itu seperti apa? Kalau aturan di kelas, disiplin, Oke. Apa lagi? ada Yuvita? Kalau
di sekolah tidak boleh ada pelanggan. Apa yang bisa aturan-aturan yang di dalam kelas? Aturan di kelas itu tidak boleh berkelahi, Ya, kerja tugas. itu saja. Ya, siapa lagi yang tahu? Yuvita bilang kerja tugas. Apa? B. Contoh aturan di kelas itu seperti sekolah. Ya. Di Sekolah sekolah di itu rumah juga. seperti berpergian sesuai jadwal. Oke. Jadi sudah tahu ya aturan-aturan di rumah dan di kelas. Sudah itu. Oke, tepuk tangan kita semua dulu. Oke. Nilai-nilai yang Ibu jelaskan tadi itu kita harus terapkan di kehidupan sehari-harinya kita. Ya itu. Ibu mau tanya ulang, nilai-nilai apa saja tadi yang kita belajar? Isna apa? Ini sopan santun, Apa lagi? saling tolong menolong, aturan. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak dengan bersikap sopan santun dan tolong menolong atau menaati peraturan yang ada di kelas dan di rumah, kita bisa mewujudkan hidup rukun itu yang damai dan nyaman. Oke. Oke, sekarang kita akan memainkan game. Karena kita sudah tahu contoh-contoh dari sopan santun, tolong menolong, dan menaati peraturan. Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok kecil. Berarti di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Oke, kita akan bermain game dengan melompat sesuai arah ujungnya pena gitu. Ibu akan taruh di lantai. Jadi aturan dari permainan ini kalian harus sopan sesuai ujung pena. Ujung penanya mengarah ke mana kalian harus ikut ya. Kalian sudah mengerti? Sudah ya. Izin bertanya Ibu. Ibu bisa kasih contoh kepada kita boleh? Oke, berarti contoh dari permainan ini dia lompat sesuai ujung pena kan? Jadi kalau ini ada penanya ke atas berarti lompat begini. Kalau ke sana kita lompat begini. Ingat, lompat jangan berjalan saja. Dengan lompat begini terus ambil sticknya. Oke. Di stick ini ibu sudah tulis contoh-contoh dari sopan yang termasuk di sopan santun, tolong menolong dan menaati peraturan ya, aturan yang di rumah dan di kelas. Baik Ibu. Oke, kalian sudah mengerti? Sudah ya. Oke, semua anggota kelompok ini harus bermain ya. Dimulai dari kelompok 1, Isna. Siap-siap ya kata lainnya mengikuti dari belakang. Anggota yang lain ayo ikut. Siap-siap memang di belakang. Erwin, ayo maju. Anjas. Ingat, hafal, sambil jalan. Ya, betul sekali, mantap. Siap-siap anggota kelompok 2. Dia Oke. Oke, baik. Semua sudah bermain? Sudah Ibu.
Oke, Ben, apa tadi? Contoh sopan santun di kelas itu seperti mendengar hewan yang sedang berbicara. Oke, tepuk tangan. Oke, itu apa lagi? Contoh aturan di kelas itu dilarang atau sembarangan. Betul sekali, tepuk tangan. Ini apa? Kalau aturan di rumah itu kita membantu orang tua itu. Nah, mantap sekali, tepuk tangan. Andes. Apa? Contoh sopan santun, tolong menolong di rumah dan di kelas. Kalau soal sopan santun di kelas itu jangan makan sambil guru menjelaskan sendiri. Betul sekali, tepuk tangan untuk Andes. Oke, sekarang kita akan bermain kuis. Oke, semua perhatikan di depan. Kita akan memulai kuis kita dan menjawab. Yang tahu angkat tangan ya. Iya ibu. Oke, soal pertama, apa itu minum rukun? Saya hidup rukun itu adalah hidup dalam kebersamaan dan saling menghargai. Kita lihat bersama. Oke, tepuk tangan untuk Lesti. Soal kedua, mengapa kita harus hidup rukun di rumah dan di kelas? Agar terciptanya suasana nyaman dan damai itu. Oke, tepuk tangan lagi. Soal yang ketiga, contoh sikap hidup rukun di kelas. Ada yang tahu? Saya ibu. Teladan. Oke, tepuk tangan. Soal yang berikut, salah satu menciptakan hidup rukun di rumah adalah Membantu pekerjaan rumah. betul sekali. Tepuk tangan. Jika teman yang sedang kesulitan, kita sebaiknya apa? Membantu yang ikhlas. Oke, baik, kita tepuk tangan. Mengucapkan terima kasih dan tolong termasuk sikap apa? Sopan santun. Oke, baik. Contoh aturan di kelas. Contoh aturan di kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan. Contoh aturan di rumah. Membantu orang tua membersihkan rumah. Betul sekali. Tepuk tangan. Kenapa aturan itu penting? Supaya semua orang Oke, tepuk tangan lagi yang semangat. Oke, berarti kalian sudah tahu ya contoh-contoh sikap menolong, sopan santun dan menaati aturan. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Berarti semua sudah paham ya tentang ini sikap menolong, tolong menolong dan menaati peraturan. sudah ibu. Oke. Kalau sudah tahu, kita harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sebelum kita pulang, Ibu punya satu lagu. Hidup rukun. Tapi nadanya nada galonku ada 5. Ada yang tahu? Tahu ibu. Oke. Ibu minta semuanya berdiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Di rumah dan di kelas. Kalau kita hidup rukun, hati pun jadi kuat. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh marah. Kalau ada yang
dalam doa.